Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat kehadirat beliau kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk meneruskan hidup ini. Qiraat merupakan bagian dari muamalah yang mempunyai nilai-nilai sosial yang tinggi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Qiraat menunjukkan bahwa seseorang yang mampu mau memberi bantuan kepada orang yang tidak mampu, terutama modal untuk usaha, dan bisa dikategorikan ibadah karena sangat jelas unsur menolong terhadap sesama. Rasulullah SAW bersabda, artinya, dan Allah selalu menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan Tirmizi. Pengertian qiraat dalam kitab Fathul Qarib Al-Muzid, Syekh Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghazi mengatakan, qiraat adalah penyerahan harta dari sahibul mal kepada pengelola dana sebagai modal usaha. Keuntungannya dibagi di antara keduanya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa qiraat adalah pemberian modal dari seseorang kepada orang yang lain untuk dijadikan modal usaha dengan harapan memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan perjanjian. Dasar hukum qiraat. Qiraat dalam hukum Islam hukumnya mubah atau boleh. Bahkan dianjurkan sebab pada qiraat terdapat unsur tolong-menolong dalam kebaikan. Rasulullah SAW sendiri pernah mengadakan qiraat dengan Siti Khadijah sebelum menjadi istri, sewaktu berniaga ke Syam. Rukun qiraat adalah hal pokok yang wajib ada dalam setiap ibadah ataupun akad. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka akad atau ibadah itu tidak sah. Maka rukun qiraat adalah hal-hal pokok yang harus ada dalam akad qiraat. Rukun qiraat terdiri dari 1. Malik, pemilik modal, dan amil, pengelola modal. Syarat keduanya adalah sudah mumayyiz, berakal sehat, sukarela, dan amanah. 2. Ada modal usaha. Modal usaha bisa berupa uang, barang, ataupun aset lainnya. Modal usaha harus diketahui nilainya, kualitas dan kuantitasnya oleh kedua belah pihak. 3. Jenis usaha. Usaha yang dijalani dan disepakati bersama. 4. Keuntungan. Pembahasan keuntungan disepakati bersama. 5. Ada ijab dan kabul. Ijab kabul di antara keduanya dan harus jelas. Syariat qiraat. Syarat qiraat. Pemilik dan pengelola modal sama-sama dewasa dan berakal sehat. 2. Pemilik dan pengelola modal sama-sama ikhlas. 3. Diketahui jumlah modalnya baik oleh pemilik modal maupun penerima. 4. Jenis pekerjaan ditentukan oleh penerima modal sesuai dengan bakat dan kemampuannya. 5. Kesepakatan modal hendaknya disepakati pada saat mengadakan perjanjian. 6. Ada perjanjian bagi untung bagi keduanya. Larangan bagi orang yang menjalankan qiraat. Bagi orang yang menjalankan qiraat ada beberapa larangan yang harus diperhatikan, yakni 1. Melanggar perjanjian atau akad qiraat. 2. Menghambur-hamburkan modal usaha. 3.
menggunakan modal untuk kepentingan diri sendiri. 4. Menggunakan modal untuk perdagangan yang diharamkan syara. 6. Bentuk-bentuk kirat. Bentuk-bentuk kirat dalam praktik kehidupan sehari-hari banyak sekali macamnya. Kirat dapat dikelompokkan jadi 2 macam, yaitu kirat sederhana dan kirat bentuk modern. 1. Bentuk kirat sederhana. Kirat seperti saat ini dilakukan oleh perorangan dan cara bagi hasil dan sudah ada sejak Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebelum Islam datang, kirat dalam bentuk ini dilakukan oleh manusia sebagaimana Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul pernah menjalani perdagangan dengan sistem kirat dengan Siti Khadijah. 2. Bentuk modern. Seperti saat ini, orang menabung di bank syariah yang prinsip-prinsip kerjanya berdasarkan syariat Islam dengan cara bagi hasil sesuai dengan perjanjian. Ada beberapa ketentuan dalam kirat, yaitu 1. Agar pelaksanaan kirat dapat berjalan lancar, maka diperlukan kemampuan dan kemauan kedua belah pihak. 2. Pemilik modal harus mempunyai kepercayaan dan kecermatan dalam melihat pengelola. 3. Pengelola modal pun harus bersikap jujur, amanah, dan profesional. 4. Perjanjian antar pemilik dan pengelola modal hendaknya dibuat sejelas mungkin untuk menghindari perselisihan yang mungkin akan terjadi ke depannya. 5. Jika ada terjadi kehilangan ataupun kerusakan ataupun hal-hal yang lain di luar kesengajaan pengelola modal, itu hendaknya ditanggung oleh pemilik modal usaha. 6. Jika terjadi kerugian, hendaknya ditutupi dengan keuntungan yang lain. Jika tidak ada, hendaknya kerugian itu ditanggung oleh sang pemilik modal. Adapun manfaat kirat, yaitu 1. Membantu sesama dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. 2. Menggalang ekonomi umat. 3. Mewujudkan persaudaraan. 4. Mengurangi pengangguran. 5. Memberikan pertolongan kepada sesama manusia yang kesusahan. 6. Mewujudkan masyarakat yang tertib sesuai dengan tuntunan syariat Islam.
Adapun hikmah kirat, yaitu bagi pemilik modal, merupakan sarana ibadah karena menolong orang lain untuk melepaskan dari kesulitan modal. 2. Menguatkan tali silaturahmi antara keduanya. Dan terakhir, terbangunnya pribadi yang umat untuk saling menolong sesama. Demikian dari saya Rizky Mubarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.